Apakah pasanganmu akhir-akhir ini terlihat berubah? Dia mulai jarang bicara, sering sibuk sendiri, atau bahkan jadi lebih mudah marah? Mungkin kamu merasa ada yang salah, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Jangan khawatir, dalam video ini aku akan membahas 5 ciri-ciri pasangan yang sedang tidak bahagia dan, yang lebih penting, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Tetap tonton sampai akhir, karena langkah-langkah ini mungkin saja menyelamatkan hubunganmu. Ciri-ciri pasangan tidak bahagia. Cinta itu indah, tapi hubungan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, salah satu pihak bisa merasa tidak bahagia tanpa kita sadari. Berikut adalah 5 tanda yang menunjukkan bahwa pasanganmu mungkin sedang tidak bahagia. 1. Berkomunikasi secara dingin atau jarang. Salah satu tanda paling jelas adalah ketika pasanganmu mulai menghindari pembicaraan atau menjawab seadanya. Saat hubungan sehat, komunikasi biasanya berjalan lancar, dengan saling berbagi cerita dan perhatian. Namun, jika pasanganmu mulai sering menjawab dengan singkat seperti, "Ya oke," "Ya" atau "Ji nggak tahu," ya ini bisa menjadi tanda bahwa ada masalah yang belum terselesaikan. Komunikasi yang dingin seringkali mencerminkan perasaan terputusnya koneksi emosional. Jika dibiarkan, hal ini bisa menciptakan jarak yang semakin besar dalam hubunganmu. 2. Sering marah atau sensitif. Ketidakbahagiaan sering membuat seseorang lebih mudah tersinggung atau marah, bahkan terhadap hal-hal kecil. Misalnya, kritik ringan atau permintaan sederhana bisa memicu reaksi yang berlebihan. Ini terjadi karena perasaan frustrasi yang terpendam dan belum terungkap. Pasanganmu mungkin sedang menghadapi tekanan emosional yang tidak diungkapkan. Ketika suasana hati buruk ini terjadi berulang kali, penting untuk menyadari bahwa ada penyebab lebih dalam yang perlu diselesaikan bersama. 3. Menghindari waktu bersama. Jika pasanganmu mulai sering mencari alasan untuk menghindar, seperti bekerja lembur terus-menerus, menghabiskan waktu dengan teman, atau sibuk dengan hobinya, ini bisa menjadi tanda ketidakbahagiaan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman atau tidak bahagia dalam hubungan, mereka cenderung mencari pelarian untuk menghindari konfrontasi. Ketidakhadiran fisik ini seringkali juga menunjukkan jarak emosional yang semakin besar, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan. 4. Perubahan drastis dalam kebiasaan. Ketika pasanganmu tiba-tiba berubah, seperti tidur lebih larut, makan lebih sedikit, atau bahkan terlalu sering bermain media sosial, itu bisa menjadi sinyal bahwa dia sedang mencari pelarian dari perasaan tidak bahagia. Perubahan kebiasaan ini sering menjadi cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sedang dihadapi. Hal ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi jika dibiarkan, dapat menjadi tanda bahwa hubungan membutuhkan perhatian lebih. 5. Ekspresi fisik yang hilang. Sentuhan kecil seperti pelukan, ciuman, atau bahkan senyuman yang dulu sering dia berikan, tiba-tiba menghilang. Ini adalah tanda bahwa ada jarak emosional yang mulai terbentuk di antara kalian. Ekspresi fisik adalah bagian penting dari koneksi emosional dalam hubungan. Ketika ini hilang, itu mencerminkan kurangnya keintiman atau rasa nyaman yang biasanya ada. Meskipun sulit untuk diungkapkan, tanda ini tidak boleh diabaikan. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan jika pasanganmu menunjukkan tanda-tanda ini? Jangan langsung panik. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu coba untuk memperbaiki hubungan. 1. Mulailah percakapan yang jujur. Tanyakan secara langsung, "Ya, aku merasa ada yang berbeda akhir-akhir ini. Apakah kamu merasa baik-baik saja?" Dengarkan jawabannya tanpa menghakimi. Terkadang, pasanganmu hanya butuh didengar. Menciptakan ruang untuk berbicara dengan jujur tanpa tekanan adalah langkah awal untuk mengatasi ketidakbahagiaan dalam hubungan. Komunikasi yang terbuka akan membantu kalian memahami satu sama lain lebih baik dan menemukan akar dari masalah. 2. Tingkatkan kualitas waktu bersama. Cobalah rencanakan aktivitas yang menyenangkan bersama, seperti pergi makan malam atau menonton film favorit. Hal ini bisa membangun kembali koneksi yang mungkin mulai pudar. Meluangkan waktu untuk fokus hanya pada pasanganmu, tanpa gangguan seperti ponsel atau pekerjaan, dapat menunjukkan bahwa kamu peduli dan menghargai hubungan kalian. Ini juga memberikan kesempatan untuk menciptakan momen-momen berharga yang dapat mempererat hubungan. 3. Tunjukkan perhatian lebih. Hal-hal kecil seperti memberikan pujian,
menanyakan kabar, atau sekadar mengatakan, "Ji, aku sayang kamu," bisa membuat pasangan merasa lebih dihargai. Tindakan sederhana seperti memberi kejutan kecil atau melakukan sesuatu yang dia suka menunjukkan bahwa kamu memperhatikan kebutuhannya. Perhatian yang konsisten dapat membantu pasangan merasa lebih dihargai dan dihormati dalam hubungan. 4. Kenali dan hargai emosi pasangan. Jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri atau pasangan. Fokuslah untuk memahami apa yang dirasakan dan tunjukkan bahwa kamu ada untuk mendukungnya. Kadang-kadang, pasangan hanya membutuhkan pengakuan bahwa perasaannya valid. Dengan mendengarkan dan memberikan dukungan tanpa menghakimi, kamu bisa membangun kepercayaan dan menciptakan ruang untuk memperbaiki hubungan. 5. Konsultasi ke ahli jika diperlukan. Jika masalahnya terlalu kompleks, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti konselor hubungan atau psikolog. Mereka bisa membantu kalian menemukan solusi. Mendapatkan perspektif dari pihak ketiga yang netral seringkali dapat membuka jalan untuk memahami masalah dengan lebih baik. Konsultasi dengan ahli juga menunjukkan komitmen kamu untuk menjaga hubungan tetap kuat. Ketidakbahagiaan dalam hubungan adalah hal yang wajar terjadi, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan komunikasi yang baik, perhatian, dan kesabaran, kamu bisa mengembalikan kebahagiaan dalam hubunganmu. Jadi, apakah kamu merasa pasanganmu sedang tidak bahagia? Atau, apakah kamu pernah mengalami situasi serupa? Bagikan ceritamu di kolom komentar, dan aku akan membacanya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke Love Story Channel, dan share video ini untuk membantu lebih banyak orang yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, cinta selalu punya jalan.